warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bertemu lagi dengan Bu Lina. Hari ini Bu Lina akan mengajarkan materi tema 7 subtema 2 tentang perkembangan teknologi sandang kelas 3 sekolah dasar. Sebelum kita memasuki ke materi, Bu Lina akan bertanya terlebih dahulu sama kalian. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan pakaian dari bahan apa ya? Yang kedua, bagaimana proses pembuatan pakaian? Yang ketiga, bahan apa saja yang digunakan untuk membuat sebuah pakaian? Kita harus mengetahui pakaian itu adalah termasuk bahan sandang. Nah, pertanyaannya, adakah yang sudah tahu bahan sandang itu apa? Oke, kita akan bahas semuanya di Bu Lina Studi. Apa itu sandang? Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain, seperti kapas, sutra, dan yang lainnya. Apa itu teknologi sandang? Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang, sehingga menghasilkan pakaian yang beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Manfaat teknologi sandang adalah pakaian memiliki corak dan motif yang bervariasi, membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat, mempercepat proses pembuatan pakaian, mempermudah proses pendistribusian pakaian ke seluruh negeri, ditemukannya bahan-bahan baku pembuat pakaian lainnya. Tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan Bu Lina tentang apa itu sandang, apa itu teknologi sandang dan manfaat dari teknologi sandang. Sekarang kalian buka bukunya halaman 61. Di sini ada berbagai macam jenis pakaian. Ada pakaian blus, kemeja, kaos, celana panjang, dan celana pendek. Pertanyaannya, pakaian-pakaian ini terbuat dari bahan apa saja ya? Yaps, kita ikuti penjelasan Bu Lina tentang bahan yang digunakan untuk membuat pakaian. Bahan baku sandang terbuat dari dua. Yang pertama dari bahan alam. Bahan alam, bahan yang terdapat di alam adalah kapas. Kapas dapat diolah menjadi kain yang kita kenal dengan kain katun. Kain katun tidak mudah kusut saat dicuci, menyerap keringat dan tidak berbulu. Lalu, bahan baku sandang dari alam yang kedua adalah ulat sutra. Pada fase kepompong, ulat sutra dapat kita olah menjadi kain sutra. Kain sutra memiliki tekstur mulus, tidak licin dan lembut. Saat terkena cahaya, kain akan berkilau. Lalu, bahan baku alam untuk membuat sandang yang ketiga adalah dari kulit hewan. Kulit hewan yang sering digunakan adalah kulit sapi, kulit kambing, dan kulit domba. Pakaian yang terbuat dari kulit-kulit tersebut dapat memberikan rasa hangat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Lalu, bahan baku sandang dari alam yang keempat adalah tumbuhan rami. Tumbuhan rami merupakan bahan baku kain yang kita kenal dengan nama kain linen. Teksturnya yang kaku dan tebal namun halus ketika dipakai. Kain linen digunakan untuk membuat pakaian serbet, tirai, taplak meja, handuk, dan lain-lain. Bahan baku sandang yang kedua adalah bahan buatan atau bahan sintesis. Contohnya adalah kain spandek. Kain spandek biasanya kita temui di baju olahraga. Kalimat utama dan kalimat penjelas pada paragraf. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama.
Kalimat utama, kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama berisi topik yang sedang dibahas pada sebuah paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kita sudah membahas tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama ada yang terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Sekarang di buku kalian halaman 62 dan 63, kalian diminta untuk mencari kalimat utama di tiap paragrafnya. Sekarang kita lihat yuk di paragraf pertama kalimat utamanya apa. Pada paragraf pertama kalimat utamanya adalah keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Lalu pada paragraf kedua kalimat utamanya adalah pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Dan pada paragraf ketiga kalimat utamanya adalah Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pada paragraf keempat, kalimat utamanya adalah berbeda dengan Udin. Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Dan pada paragraf kelima, kalimat utamanya adalah hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, ini adalah kalimat utama pada tiap paragraf yang ada di teks halaman 62 dan 60. Kalian buka bukunya halaman 65. Di sini dijelaskan berbagai macam kain adat. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif. Nah, di sini ada jenis-jenis kain adat ya. Kita lihat yuk, ada berbagai macam kain adat yang di Indonesia. Mari saksikan. Kain adat. Di Indonesia ada berbagai macam kain adat. Yang pertama ada kain adat ulos berasal dari suku Batak. Lalu kain yang kedua adalah kain batik dan lurik berasal dari suku Jawa. Kain yang ketiga ada kain songket yang berasal dari Melayu. Fungsi dari kain adat adalah digunakan sebagai pakaian sehari-hari, digunakan saat upacara adat, digunakan sebagai baju tarian daerah, digunakan sebagai acara pernikahan. Jenis-jenis pakaian ada berbagai macam, yaitu pakaian olahraga, pakaian seragam sekolah, baju tidur, dan yang terakhir adalah baju bermain. Kalian pasti punya ya pakaian-pakaian seperti ini di rumah. Adanya keberagaman di Indonesia mendorong setiap individu memiliki aktivitas dan tingkah laku yang berbeda. Perbedaan ini yang menimbulkan keberagaman sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Hal ini menyebabkan banyaknya jenis pekerjaan untuk memenuhi kehidupan manusia. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam suatu pekerjaan ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan apa saja yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu ada pengrajin, petani, nelayan, penjahit, pedagang makanan, dan karyawan pabrik. Lalu, pekerjaan apa yang menghasilkan jasa? Supir, supir bus, supir angkot, atau supir Grab. Nah, lalu ada mekanik, ada tukang servis, ada salon, ada guru, ada dokter. Ini adalah pekerjaan yang menghasilkan. Buku kalian halaman 78. Di sini ada jenis berbagai pekerjaan dalam membuat pakaian, yaitu ada
petani kapas, yaitu tugasnya menanam kapas. Ada pemintal kapas yang bertugas untuk memintal serat kapas menjadi benang. Ada penenun kapas yang bertugas menenun benang menjadi kain. Lalu ada perancang busana yang bertugas untuk membuat pola baju. Dan ada penjahit baju yang bertugas untuk membuat pakaian dari sebuah pola yang sudah dibuat. Dan ada pedagang baju yang bertugas menjual baju tersebut. Pakaian profesi. Apa yang dimaksud dengan pakaian profesi? Pakaian yang digunakan profesi tertentu. Kata profesi biasa digunakan saat bekerja. Nah, jadi contoh pakaian profesi apa saja? Ada pakaian dokter, pakaian guru, pakaian TNI, lalu ada pakaian polisi, pakaian pilot, dan pakaian masinis. Ini adalah pakaian profesi ya. Dari kita bisa menghargai perbedaan, banyak manfaat yang didapat, yaitu manfaat menghargai perbedaan hidup menjadi rukun, memiliki banyak teman, memiliki sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, terjalin persatuan dan kesatuan. Anak-anak, keberagaman merupakan anugerah Allah yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana Bu cara menghadapi keberagaman? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Cara menghadapi keberagaman yaitu dengan cara berempati dan saling menghargai. Menghargai keberagaman atau perbedaan sesuai dengan Pancasila, sila ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Lalu, sikap menghargai jasa orang lain merupakan pengamalan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Bangun datar yang pertama adalah persegi. Kita akan melihat ada berapa jumlah simetri lipatnya. Kita lipat dulu bagian yang pertama, 1. Lalu kita lipat yang bagian kedua, ada 2. Lalu diagonalnya kita lipat seperti ini, sama besar atau tidak. Tiga. Lalu diagonal selanjutnya yang lainnya. Empat. Nah, jumlah lipatannya ada 4. Bangun datar persegi ada 4 simetri lipat. Nih, persegi panjang kita lipat ya. Kita bagi 2. Ini lipatan pertama. Lalu kita lipat lagi begini. Ini lipatan kedua. Lalu atau bisakah tidak diagonalnya? Ternyata tidak bisa. Jadi persegi panjang ada 2 simetri adalah segitiga sama kaki. Kita lihat ada berapa jumlah simetri lipatnya. Kita bagi 2 dulu. Bangun datar ini. Simetri lipat yang pertama. Lalu bisa tidak kalau kakinya kita naikkan ke atas? Oh, ternyata tidak bisa. Tidak sama besar. Jadi segitiga sama kaki memiliki simetri lipat segitiga sama sisi. Coba kita lihat ada berapa simetri lipatnya. Kita bagi 2 dengan sama besar. 1. Lalu ini ke sini. 2. Lalu baliknya. Sama besar 3. Berarti segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Bagi 2. 1. Lalu ke sini tidak bisa. Ya kan, tidak sama besar. Jadi segitiga siku-siku memiliki simetri lipat 1. Selanjutnya trapesium sama kaki.
Kita lihat trapesium sama kaki memiliki berapa simetri lipat. Kita bagi 2. 1. Lalu ujungnya kita naikkan ke atas, bisa tidak? Ternyata tidak sama besar. Yang sebelah sini juga tidak sama besar. Maka trapesium sama kaki memiliki satu. Ini akan menjelaskan tentang simetri putar pada bangun datar. Apa yang dimaksud dengan simetri putar pada bangun datar? Simetri putar pada bangun datar adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan suatu bangun datar sehingga tepat menempati bingkainya. Nah, sekarang kita coba yuk bangun datar dengan menentukan banyak simetri bangun datar persegi. Persegi ini sudah Bu Lina tandai sisi A, B, C, dan D. Menempati bingkai A, B, C, dan D. Sekarang kita lihat persegi ini mempunyai berapa simetri putar. Kita putar 1/4 putaran atau 1 kali. Nah, masih menempati bingkainya ya. Lalu kita putar setengah putaran. Putar lagi kedua kalinya. Ya, masih menempati bingkainya. Lalu kita putar lagi 3/4 putaran atau 3 kali putaran, masih menempati bingkainya, tidak keluar dari bingkainya. Lalu kita putar lagi yang keempat, titik A kembali lagi ke bingkai yang titiknya A. Nah, berarti persegi ini mempunyai 4 simetri putar. Datar yang kedua adalah persegi panjang. Sudah Bu Lina tandai titik A di bingkai A, titik B di titik B bingkai, C di titik C bingkai, dan D di titik D bingkai. Sekarang kita putar yang pertama. Pertama kita putar. Apakah putaran pertama menempati bingkainya? Tidak. Nanti kita putar lagi. Tek. Nah, ini baru satu putaran yang bisa menempati bingkainya. Kita putar lagi. Menempati atau tidak? Tidak. Kita balikan lagi titik A ke titik A kembali. Nah, berarti persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya, bangun datar yang ketiga adalah trapesium sama kaki. Apakah trapesium sama kaki mempunyai simetri putar? Kita lihat ya. Bu Lina sudah menandai titik A, B, C, dan D. Kita putar ya. Putaran pertama tidak bisa menempati. Putaran kedua juga tidak tepat menempati bingkainya. Putaran ketiga tidak menempati. Nah, berarti trapesium sama kaki tidak mempunyai simetri putar, tetapi mempunyai sumbu simetri, yaitu 1 sumbu simetri. Bangun datar yang keempat adalah segitiga sama sisi. Bu Lina sudah menandai di sini titik A, B, dan C. Kita lihat ya, segitiga sama sisi mempunyai simetri putar berapa? Kita pindahkan titik A ke bingkai B. 1 menempati tepat pada bingkainya. Lalu kita putar lagi. Masih menempati tepat pada bingkainya. 2. Lalu kita putar lagi sampai ketemu titik A kembali ke titik semula. Ada 3. Berarti simetri putar pada bangun datar segitiga sama sisi ada 3 simetri putar dan mempunyai sumbu simetri 3. Bangun yang kelima adalah bangun datar segitiga sama kaki. Kita lihat ya, ada berapa banyak simetri putarnya dan sumbu simetrinya. A, B, dan C. Kita putar titik A searah jarum jam. Apakah dia sesuai dengan bingkainya? Tidak. Lalu kita putar lagi. Apakah sesuai dengan bingkainya? Tidak. Lalu kita putar lagi. Nah, tidak sesuai ya. Oke. Berarti segitiga sama kaki tidak mempunyai simetri putar,
tapi mempunyai satu sumbu simetri. Bangun datar selanjutnya adalah segitiga siku-siku. Titik A, B, dan C. Sekarang kita lihat berapa banyak simetri putarnya dan sumbu simetrinya. Titik A kita putar searah jarum jam. Ternyata tidak menempati bingkainya. Kita putar lagi. Juga tidak menempati bingkainya. Kita putar lagi. Sama, tidak menempati bingkainya. Maka segitiga siku-siku mempunyai satu sumbu simetri dan tidak mempunyai simetri. Anak, tadi kalian sudah mendengarkan materi yang sudah Bu Linda jelaskan di tema 7 subtema 2 tentang perkembangan teknologi sandang. Semoga materi yang sudah Bu Linda jelaskan tadi dapat kalian ingat selalu ya. Dan selamat mengerjakan tugas-tugas. Terima kasih anak-anak cerdas.